Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Titi Rahma Kalunisa dari Prodi Bahasa Mandarin dengan NIM J0B0240049. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah implementasikan nilai-nilai Pancasila. Di sini saya mengambil Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi bisa kita lakukan di mana saja, di rumah dengan contoh kita membantu orang tua dan akur dengan kakak adik. Yang kedua, di sekolah. Di sekolah kita harus berteman dengan siapapun tanpa membedakan ras, agama, bahasa, asal usul, latar belakang, dan kita juga harus serta saling tolong menolong kepada teman-teman. Lalu yang ketiga, di lingkungan masyarakat, kita bisa dapat berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang terjadi di lingkungan masyarakat kita, seperti kegiatan RT RW, kegiatan gotong royong, kerja bakti. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Soal nomor 2, apa yang biasa kita lakukan? Apa yang nilai Pancasila yang sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Di sini saya mengambil sila pertama dan sila keempat. Yang sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Saya selalu menghormati kebebasan teman-teman saya beragama. Saya tidak pernah membuat komentar atau tindakan yang merendahkan agama atau kepercayaan orang lain. Bahkan saya juga mengingatkan teman saya untuk beribadah. Yang kedua, berperilaku jujur. Saya selalu berusaha untuk mengerjakan tugas, ujian, kuis, atau bahkan menyiapkan materi untuk besok dengan cara yang jujur dan tidak melakukan plagiarisme atau kecurangan akademik lainnya. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban saya sebagai mahasiswa. Lalu pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya selalu mengedepankan musyawarah. Ketika mungkin ada kerja kelompok, saya selalu ikut bermusyawarah akan mendapatkan hasil atau kesepakatan bersama. Saya tidak pernah memberikan keputusan saya sendiri dengan langsung. Lalu jawaban nomor 3 adalah yang pertama, bahasa Indonesia. Saya selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Apalagi dalam masa perkuliahan ini, teman saya tidak hanya berasal dari Jawa, banyak yang berasal dari luar Jawa. Jadi kita saling menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dimengerti. Lalu yang kedua adalah Pancasila. Saya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai keadilan, persatuan, dan toleransi. Selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Seperti dengan artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Saya selalu menghargai keberagaman suku, agama, budaya di Indonesia dan menghindari tindakan diskriminatif dan menjaga persatuan. Lalu adalah toleransi. Saya selalu menghormati hak-hak asasi manusia dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, suku, dan budaya. Selanjutnya, jawaban nomor 4. Negara Indonesia membedakan dua hal, yaitu antara negara dan konstitusi. Konstitusi dalam konteks Indonesia ini dapat diartikan dengan UUD, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana UUD ini adalah hukum tertinggi dan landasan bagi seluruh hukum. Dan UUD ini mengatur banyak hal, seperti mengatur tentang struktur negara, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip dasar pemerintahan. Mengatur tentang lembaga-lembaga negara di Indonesia ini seperti Presiden, MPR, DPR, MA, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua adalah hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga Indonesia memiliki hak, yaitu yang pertama, hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk berserikat, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Lalu, jawaban nomor 5 adalah kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban. Kewajiban saya sudah melakukan kewajiban saya belajar dengan rajin serta menjaga fasilitas-fasilitas yang sudah saya dapat agar dapat digunakan dengan lama, tidak cepat rusak. Lalu hak yang sudah saya dapat adalah mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sudah saya jaga ini, seperti kamar mandi, musola, perpustakaan, ruang
ruang musik, ruang studio. Lalu juga saya sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh dosen-dosen di FIB sendiri dengan cukup sabar dan serta semangat untuk membagikan ilmu. Lalu yang nomor 6 adalah dengan cara yang pertama, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Warga Indonesia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi secara lisan. Tetapi dengan cara yang pertama tidak menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, berita bohong. Itu adalah termasuk implementasi dari kebebasan berdemokrasi yang dijamin oleh konstitusi. Lalu adalah aksi demokratif yang tertib. Menyampaikan aspirasi melalui aksi demokrasi adalah hak warga negara dalam demokrasi, asalkan dilakukan dengan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berwenang dan pihak-pihak wajib berjalan secara damai, tidak rusuh, tidak anarkis, dan menghormati hak-hak orang lain. Demokrasi merupakan salah satu cara masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan atau tuntutan kepada pemerintah atau pihak terkait. Lalu selanjutnya, musyawarah. Di musyawarah ini kita harus seperti melakukan rapat warga atau forum komunitas agar mendapatkan kesepakatan bersama. Lalu adalah nomor 7. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Dan manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, HAM ini bisa saja sebagai landasan interaksi yang bermartabat. Pasti setiap masyarakat pernah terjadi konflik dan pelanggaran hak. Dan HAM ini adalah yang sebagai kerangka nilai dan prinsip yang mengatur interaksi antar individu. Lalu adalah melindungi individu dalam konteks sosial, memberikan perlindungan kepada individu dari tindakan sewenang-wenang oleh individu lain, kelompok maupun negara, seperti pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.